kok bisa timbul, kok bisa ada? Apakah kesalahannya dari advokasi kita yang kurang? Atau pemahaman dari para musisi atau masyarakat itu yang belum melek hukum? Tapi masalahnya kita udah bayar ke dia, tapi dia nyalurkan nggak? Masalahnya ke musiknya, kan banyak yang enggak. Sebenarnya aku tuh mau loh bayar, cuman nggak ngerti caranya gimana nih. Sementara di luaran ada nih pihak ketiga di luar pemerintah dan ini yang dia menyediakan platform-platform yang mampu untuk kita bisa download secara ilegal. Kalau dulu kan produsen ini yang menguasai. Betul. Dia suka-suka, dia bikin berapa kasetnya, berapa CD-nya, dan tanpa sepengetahuan yang punya lagu, betul, yang punya film. Ya. Nah, ini kan dibuatlah LMKN. Nah, LMKN ini mereka-mereka juga. Cara orang menikmati musik itu sudah berubah. Itu yang saya bilang kenapa musik tanpa batas. Itu harus mendaftar. Nggak mungkin Spotify membagikan lagu yang tidak mendaftar. Oke, tapi masalahnya satu. Saya bicara karena ya dulu saya juga operasi itu. Karena banyak pemilik lagu mengeluh. Bahkan juga dari luar negeri. Iya, yang zamannya dibajak ya Pak ya. Dibajak. Memang selama ini musik kita bagaimana sih? Kawan-kawan, kita jumpa dalam suasana yang lebih santai karena yang akan kita diskusikan ini walaupun masih ranah hukum, tapi kita bicara tentang musik. Kebetulan narasumber kita kali ini adalah beliau kawan juga, satu alumni kami di Universitas Borobudur, khususnya program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Ya. Nama beliau secara lengkap saya sebut Dr. Maria Magdalena Astrina Bratajaya SH MKN. Selamat datang Mbak Nina, kami panggilnya Mbak Nina sebagaimana kebiasaan keluarga dan juga kawan-kawan ya, Mbak Nina ya. Beliau ini profesinya notaris PPAT ya, dan sekarang ini ada di kepengurusan pusat Ikatan Notaris Indonesia. Kalau kita cerita tentang bagaimana ya pengalaman beliau, ini banyak sekali karena di samping pekerjaannya beliau sebagai penggemar musik juga pernah menjadi apa Pak Boy? Miss World. Miss World. Kan luar biasa ini ya. Tapi beliau memang orang yang gigih juga untuk mengejar pendidikannya sehingga kita menjadi satu alumni di Universitas Borobudur. Marina, kita akan diskusi ya terkait dengan ya ini disertasi rupanya. Disertasinya Mbak Nina yang sudah dibuat sebuah buku ya. Iya betul Pak. Musik tanpa batas, royalti tanpa kepastian. Betul. Itu sangat menarik ini. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai ada judul seperti itu? Gimana Mbak Nina? Kalau singkatnya saya menulis disertasi dengan judul yang secara garis besar mengenai royalti. Itu kaitannya lebih ke rasa ada penasaran, ada prihatin juga. Dengan kondisi musik di Indonesia. Kaitannya juga berkaitan dengan pembagian royalti yang seharusnya diterima oleh para pencipta musik. Jadi saya melihat di sini, terutama kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang ya Pak Roni, berkaitan adanya beberapa kasus yang muncul. Terus saya penasaran, kenapa ya kok mereka masih aja ribut? Sementara
Undang-Undang Hak Cipta ini sendiri di tahun 2014 sudah ada dan terbit. Tapi baru ributnya sekarang, apakah mereka baru sadar dengan adanya perubahan cara menikmati musik dari yang dulu analog kemudian menjadi digital, atau ada sesuatu di dalamnya yang sebenarnya itu seperti gunung es. Nampak ternyata di dalamnya banyak sekali permasalahan di dalam yang tidak kita belum bisa gali apa. Dari situ saya timbul penasaran. Apakah sedemikian memprihatinkannya kan kondisi dari para pemusik kita, pencipta lagu kita, komposer atau performer yang ada di luar itu. Sementara kalau kami berkaca dari dunia, mungkin kita bandingkan dengan negara lain, mereka cukup mapan. Cukup bisa. Dari situ saya timbul penasaran, saya berkeinginan, kemudian saya datang kepada mengambil pendidikan S3 ini, Pak Roni. Terus saya bertemu dengan profesor, dalam hal ini promotor saya Pak Faisal. Beliau juga bilang, silakan, ini topik yang masih hangat. Karena memang ada perubahan dari pola menikmati orang yang awalnya dari analog kemudian menjadi digital. Kamu bisa masuk celahnya. Kamu bisa lihat, kamu bisa telusuri di mana sih kekosongan hukum yang mengakibatkan ini jadi ribut-ribut. Ternyata tidak mudah, Pak Roni, karena memang background saya juga bukan dari hukum bisnis. Saya dari notaris. Ternyata yang saya pikir tampaknya mudah di awal tuh seperti benar-benar fenomena gunung es. Di bawahnya tuh ternyata lebar sekali. Dan persoalannya. Dan memang biasa. Kalau kita tidak, dalam hal ini saya tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Karena pada saat kita melihat suatu masalah, kita juga harus belajar mendudukkan diri seperti apa sih? Kok bisa timbul, kok bisa ada, apakah kesalahannya dari advokasi kita yang kurang, atau pemahaman dari para musisi, atau masyarakat itu yang belum melek hukum. Jadi dari situ saya mencoba menggali, dibantu dengan narasumber yang kebetulan memang cukup kompeten di bidangnya. Jadi saya dapat informasi dari DJKI sendiri, terus dari musisinya sendiri, dari masyarakatnya. Saya difasilitasi oleh FGD, Forum Group Discussion, di mana pada saat itu mencoba mengumpulkan. Sebenarnya kalian mengerti nggak sih? Judul yang saya coba angkat ini kalian cukup paham. Banyak celah di situnya, Pak Roni. Seperti itu. Ini menarik sekali dan tentu sudah dibuat sebuah buku berdasarkan disertasi, berdasarkan penelitian. Saya akan banyak menggali apa yang sudah Mbak Nina peroleh dan perjuangkan tentunya, ya. Tapi kawan saya ini karena kami berbagi, ya, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Mas Boy. Yuk, terima kasih. Saya sampai lupa tadi menjelaskan juga kepada, karena sudah sering ya. Mbak Nina, kan harus manja. Miss World. Mbak Nina, saya tertarik ya, Mbak membuat buku Musik Tanpa Batas. Ya. Memang selama ini musik kita bagaimana sih? Ya, berubah ya Pak. Cara orang menikmati musik itu sudah berubah. Itu yang saya bilang kenapa musik tanpa batas. Karena sekarang eranya digital, kita boleh menikmati dari beberapa platform, dan kita streaming, kita dari YouTube atau TikTok. Itu yang saya melihat, ini kan bukan suatu kebiasaan baru ya. Kita tinggal duduk. Kalau dulu kan kita harus ke toko buku, toko kaset, beli kaset, beli CD, baru kita masukkan ke player. Tanpa batasnya itu karena digitalnya itu. Ini bagus, ini kan tanpa kepastian kan. Nah, sebetulnya satu sisi Mbak memahami atau mempelajari yaitu musik tanpa batas sehingga berhasil membuat buku. Pemirsa, ini bukunya Mbak Nina, nanti bisa diperoleh di ini toko-toko buku. Ya, bagus nih, musik tanpa batas, royalti tanpa kepastian. Mbak, begini Mbak, sebetulnya satu sisi
saya juga seorang penulis buku. Jadi kalau di situ kan ada tanpa batas ya kan royalti ya. Iya. Kita mengharapkan satu royalti. Tapi zaman sekarang kita kadang-kadang gini, banyak musik-musik kita yang dinikmati oleh masyarakat kan bajakan. Betul. Satu sisi, pernah kita, Mbak mungkin 6 bulan lalu pernah heboh ya, mengenai ributnya royalti. Betul. Sehingga ada beberapa restoran, beberapa kafe, bioskop, dan sebagainya tidak boleh menendangkan lagu-lagu itu. Tapi satu sisi, sebagian besar musisi menolak. Karena bukan apa-apa. Ibaratnya, saya menulis buku, Mbak menulis buku, yang dibutuhkan pertama kan adalah sensasionalnya, popularitas daripada buku itu. Betul. Saya ngarang lagu saya kalau didengar se-Indonesia Raya dan mereka menyanyikannya, kebanggaan bagi diri saya sendiri. Betul. Memang saya rugi, saya nggak dapat royalti. Ibaratnya saya juga udah nulis 6 buku, sampai sekarang juga untuk mendapatkan royalti saya bingung dapatnya berapa gitu loh. Tapi saya ada satu kebanggaan, begitu saya nulis buku saya, begitu saya tanya ke mahasiswa saya, oh iya pasti udah baca buku Bapak, bagus loh. Itu kebanggaan. Iya. Nah, ini ada kaitannya nih. Ibarat satu sisi kita ingin mendapatkan royalti, artinya kan pengakuan. Betul. Berupa penghasilan buat Reward-nya. kita. Reward-nya Betul, buat reward. kita. Tapi satu sisi, kita kan butuh mereka. Iya. Nah, Betul. kalau kacamata Mbak sebagai pengamat, bahkan berani menulis dalam satu disertasi, ini Mbak ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Misalnya gini, kalau dapat ini, kita ngambil ini, hasilnya ini. Kalau kita ngambil yang ini, hasilnya ini. Jadi ibaratnya 2 line ya, yang berbeda. Nah, ini bagaimana menurut tanggapan Mbak? Sebenarnya akar dari permasalahan ini, Pak, kenapa royalti itu diributkan yang katanya adalah reward. Itu bisa kita lihat adalah suatu tata kelola yang belum terbentuk dengan baik. Serta pemahaman dari masyarakat sendiri mengenai apa sih yang dipungut sekarang ini apa? Menurut pendapat saya, undang-undangnya yang saat ini lebih berat itu adalah mengatur mengenai performing rights. Kalau yang berkaitan dengan buku saya adalah metode penggandaannya. Oke, mungkin memang buku kita atau lagu kita digandakan, walaupun ilegal. Karena memang beberapa saya suka searching juga ya Pak ya. Semakin ada beberapa musisi yang dia semakin bangga kalau dia itu dikenal walaupun itu ilegal, karena berarti lagunya tuh kan nyantol. Popularitasnya dia juga naik. Tapi amatkah sayang ya Pak ya, kalau hal itu tidak ditunjang dengan sistem dari negara nih yang harusnya hadir ya. Itu kan hasil karya, di mana dia memang pada saat membuat suatu lagu mungkin dia harus bertapa, dia harus ada effort. Kalau kita memberikan sedikit reward kepada dia, apa salahnya sih? Tapi mungkin mereka juga sebenarnya seperti mahasiswa atau yang mereka melek hukum. Sebenarnya aku tuh mau loh bayar, cuman nggak ngerti caranya gimana nih. Sementara di luaran ada nih pihak ketiga di luar pemerintah dan ini yang dia menyediakan platform-platform yang mampu untuk kita bisa download secara ilegal. Nah, kenapa sih hal itu nggak bisa dikelola lebih profesional lagi? Kita dalam artian mungkin memang banyak orang, aku sebenarnya mau bayar Mbak Nina, cuma aku nggak ngerti kemana. Termasuk akhirnya kalau saya melihat kenapa hal yang sudah kita punya, pisaunya kita sudah punya, lembaganya sarananya sudah punya, kita tidak kembangkan lagi. Karena memang yang saya perhatikan masyarakat itu pada saat saya mengadakan forum discussion itu, mereka tuh begitu tanya, kamu tahu nggak sih mechanical right itu apa? Nggak paham. Dan mungkin kalaupun ditanya dengan kondisi dari kafe-kafe yang dipungut biayanya, sebenarnya yang saya dipungut ini apanya sih? Performing right-nya? Toh saya juga nggak ada artis di situ atau mechanical-nya. Ternyata dalam digital itu
dia mempunyai beberapa cara untuk untuk bisa mengubah suatu teknologi yang dari awalnya analog menjadi digital. Kalau dari kacamata orang, pada saat dia duduk, dia menyetel lagu, oh ini masuknya performing right, karena dia streaming, dia dibuka setel lagunya performing right. Tapi kan itu ditulisnya bahwa di kafe, di hotel. Tapi kalau dari kacamata digital, proses peralihan menjadi masuk ke dalam bisa kita dikatakan performing rights, itu dia perlu suatu alat di mana dia menyimpan lagu itu pada saat dia ditaruh dalam suatu alat itu namanya penyimpanan data digital. Itu kan udah masuk konsep penggandaan. Ya, soalnya gini Mbak, saya banyak juga berbicara dengan para musisi, ya. Apalagi banyak musisi-musisi muda ya sekarang baru naik daun. Betul. Jadi mereka tuh kadang-kadang nggak mengerti yang Mbak jelaskan, apa sih yang dimaksud itu. Mereka kan kalau Mbak bisa tanya kepada musisi-musisi yang baru itu, dia kan sifatnya ya seorang musisi kan happy-happy, senang-senang. Ya kan, bagaimana penting. Dia, apalagi anak-anak muda, makin lagunya digemari oleh yang lain, dia juga senang dikelilingi oleh cewek-cewek, cowok-cowok. Ya, artinya dia butuh memang popularitas. Sebetulnya kalau saya melihatnya begini, Mbak. Kalau kita bebankan kepada pemusik itu akhirnya timbul kontradiksi di antara mereka sendiri. Karena waktu kemarin saya ikuti, ada beberapa musik yang bilang, udah nggak apa-apa deh gini-gini. Boleh dibebaskan seharusnya, ya Pak. Kalau menurut saya, kalau dalam saya ikut membenahi ini ya, sebetulnya yang harus bertanggung jawab ini adalah siapa coba? Produsernya. Harusnya di tingkat produser. Karena terus terang aja Mbak, saya sudah menghasilkan 6 buku. Karena saya tidak punya manajemen yang mengurusi itu, saya hanya mengacu kepada penerbit. Betul. Nah, penerbitnya juga mungkin dia juga sudah mencetak ribuan buku juga. Tapi tidak terdata ya Pak kan? Ya. Kita ISBN semua sudah ada. Ya, betul. Tapi masalahnya kita bilang, Pak, ada royalti buat kita. Pak, masa 150.000 aja, nanti saya kumpulin dulu deh. Ya sudah, sampai sekarang nggak tahu. Kita juga males nanyanya. Nah, jadi kalau menurut saya lihatnya gini, kita harus potong nih rantai yang panjang. Betul. Jadi kalau misalnya Mbak menjelaskan itu kepada musisi, mungkin yang mengerti yang musisi yang sudah punya nama benar. Anggaplah Dhani Dahla, Ahmad Dhani ya. Kayak model-model gitulah. Dia mungkin karena dia sudah kaya, sudah populer, ya kan? Ya dia sekarang mau ngapain lagi? Ya ngurusin kayak model gini. Tapi bagi yang baru-baru terbit, beberapa orang yang minta datang saya untuk di podcast, dia bilang, Pak, tolong yang ini saya ngetop dulu. Saya punya lagu, bagaimana bisa nggak melalui studio kita, podcast kita, lagu saya dipopulerkan. Saya yakin kalau lagu saya sudah ada di kafe-kafe, di musik-musik, di radio-radio, itu pasti saya akan dikenal. Nah, satu itu. Terus yang kedua, sekarang ada Spotify ya. Betul. Nah, Spotify sekarang sangat mudah. Melalui tablet ya. Ya kan, melalui Android atau handphone. Mau denger lagu apa, free. Betul. Nah, jadi kan kalau menurut saya, satu sisi musisi juga nggak terlalu keberatan dengan adanya itu. Dia kan hanya begitu dapat royalti, dia syukur. Kalau kita lihat Mbak ya, dulu penyanyi-penyanyi zaman dulu tuh, zaman ya bahasa Andi Merima Talata, Trisha yang pertama zaman dulu, dia kan hanya mengandalkan penghasilan dari si produsernya. Dikontrak berapa ratus juta, bayar, nanti hak propertinya untuk ini adalah produser yang ngurus. Nanti kalau udah untung, berikan lagi royaltinya sedikit. Nah itu sebetulnya konsepnya udah bagus. Kalau misalnya kita, bukan berarti saya membantah bukunya, Mbak, tidak. Tapi saya melihat untuk kondisi saat ini, kalau kita bicara untuk dipaksakan, saya yakin Mbak, pemusik-pemusiknya juga pada bingung. Karena misalnya, contohnya kayak kemarin, bahkan 6 bulan yang lalu yang fenomena royalti ini, kan ya yang paling ribut siapa akhirnya? Pemusiknya. Makanya Ketua MK waktu itu bilang,
Loh, kalau misal bicara setiap lagu, saya menyanyikan lagu siapa? Misalnya Krisdayanti, saya nyanyikan, saya harus bayar. Yang paling kaya di Indonesia Raya ini BR Supratman. WR Supratman. Tiap hari Dinyanyikan. Saya naik KRL jam 10 tadi. Indonesia, semua pada berdiri tegak. Tapi itu sudah jadi milik umum karena dia sudah melebihi dari usia dari. Sudah ada aturannya. Nah, artinya satu sisi orang perlu popularitas, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa. Artinya gini, mungkin dengan memperbanyak tulisan ini kan merubah pola pikir. Ya, intinya ya saya kan? juga ada ini loh Pak Roni sama Pak Boy. Paling nggak literasi orang Indonesia tuh sedikit terbangun lah. Iya, Ya betul. makanya ini kita di podcast ini. Iya, dalam artian untuk jangan marah juga dong kalau nggak dikasih. Tapi nanti kalau udah nggak dikasih, ternyata ada nilai komersilnya di belakang, kamu nuntut tuh kan nggak fair kita Harusnya jadinya. kan ke produsernya, Mbak. Ya. Kita kembali ke zaman yang dulu ya. Betul. Memang kita harus adakan perubahan. Ya, bagaimana caranya? Kali ini kan artinya gini. Satu sisi pasti ada terjadi penyegalan. Betul. Misalnya Mbak, recordingnya adalah saya. Kan saya mau yang ngambil peran dong. Untuk masalah mempopulerkan. Itu kan bisnis ya. Kita kan berkaitan dengan bisnis nih. Artinya dengan sistem begini, ini kan langsung kepada si musikusnya, si musisinya, si pencipta lagunya. Harapannya seperti itu, langsung. Ya, langsung harapannya. Tapi satu sisi kan pasti ada yang terlewatkan. Makanya kalau saya perhatikan, ini saling jegal-menjegal. Apalagi setelah ada Spotify. Ya, radio top 10 lagu apa di radio ini. Game ini, saya kadang-kadang mau ingin lagu terbaru kan saya lihat. Ya, dia langsung di kayak algoritmanya keluar ya. Semuanya. Ini makanya saya bilang, dengan adanya kita diskusi di podcast ini, artinya apa? Mbak mewakili para musisi, bisa menyuarakan, gue ini memperjuangkan lo tuh. Gitu loh. Tapi di sisi lain, lo periuk gue nih jadi produsernya turun. Ya, memang tujuannya saya lebih ke ini juga sih Pak Boy. Paling nggak pada saat mereka mencipta musik, ada sedikit menghargai untuk dirinya sendiri juga. Dalam artian itu kan effort yang sudah dia keluarkan. Terus dan saya berharap sekarang yang tadi Pak Boy sampaikan juga, ya mata rantainya tuh jangan kepanjangan. Kalau bisa tuh ya bisa jadi yang seperti saya tadi sampaikan, ini masalah ini timbul antara satu ketidaktahuan mereka atau kerumitan tata kelola sendiri di dalamnya yang memang belum efektif sampai sekarang memang, atau sengaja dibuat seperti itu. Ya, kalau menurut Pak Polisi gimana? Jadi menarik ya. Tadi Pak Boy kan di samping bertanya, tentu juga pengalaman, pemikiran yang beliau sampaikan tadi itu kan. Saya lebih banyak ingin menggali, walaupun sudah banyak yang dijelaskan Mbak Nina, karena orang kan ingin tahu apa sih isi buku ini ya. Misalnya begini, tadi Spotify ini kan justru dia ada di luar negeri. Betul. Mereka menciptakan sebuah organisasi yang bisa mendapatkan manfaat ya dari ya performing atau apa saja lah yang berkaitan dengan musik ya. Downloading kan mereka juga. Betul. Mbak Nina tadi mempersoalkan perhatian pemerintah ya. Nah, saya ingin tahu sejauh mana survei atau penelitian Mbak Nina dengan keberadaan sebuah lembaga manajemen kolektif nasional itu yang tugasnya kan untuk membantu para musisi ya, pemusik lah semuanya yang membuat lagu dan sebagainya itu. Yang Mbak peroleh bagaimana keberadaan LMKN ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini banyak membantukah atau justru ini akal-akalan? Ya ini kan perlu sehingga pemerintah bukan hanya membentuk tapi kan mengawasi, karena LMKN ini kan ada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kalau nggak salah ya, itu di bawah Kementerian Hukum sekarang ini. Kalau dulu
Kemenkumham. Ya. Kenapa perlu saya gali? Agar pemerintah ini ya porsinya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang membawahi juga secara fungsional ya LMKN, ini kan harus dia lakukan pengawasan, Betul. evaluasi, diaudit, Ya. perbaiki, ya karena musisi ini ya Mbak Nina sendiri udah tahu banyak yang nggak ngerti. Nah, tolong Mbak Nina jelasin biar disinilah kita edukasinya jalan ini, sosialisasinya jalan, termasuk empoweringnya pada para musisi. Silakan Mbak Nina. Ya, terima kasih Pak Roni untuk pertanyaannya. Jadi kalau kenapa Indonesia membentuk suatu LMKN? Karena memang di tengah masalah yang begitu ruwet ya Pak ya, itu memang perlu suatu kelembagaan yang kuat. Yang di bawah pengawasan dari negara sendiri, yang isinya juga para orang-orang profesional yang benar-benar mengerti mereka cara bekerjanya, dan itu harapan pemerintah. Jadi intinya pemerintah itu tetap ada single management, walaupun itu diawasi pemerintah, mereka boleh begitu di bawah LMKN, di mana LMKN itu adalah fungsinya adalah menghimpun, menarik dan mendistribusikan. Itu pun tidak serta-merta langsung ke musisinya langsung kan. Mereka ada kaki tangannya LMK itu sendiri. Ya, dengan harapan adanya satu pekerjaan yang mereka satu SOP, satu langkah yang cara menariknya kita begini. Jadi jangan sampai orang itu saya nggak mau bergabung di sini, tapi begitu ada masalah tidak bisa kemana-mana. Padahal mereka sudah difasilitasi. Ini loh, ada satu lembaga di mana LMKN dan LMK itu seperti jembatan di mana menghubungi antara musisi dan dengan pemerintah sendiri agar mereka mendapatkan kontribusi yang diharapkan sih adil ya Pak ya. Adil itu dari pandangan saya. Jadi kenapa Indonesia itu perlu suatu lembaga yang kuat, dan saya rasa itu cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Nah ini gini, tadi Mbak menjelaskan kan ada LMKN, ini kan di pusat. Ya. Kemudian LMK itu ada di mana? Provinsi, kabupaten, kota, atau hanya di beberapa tempat? Iya, LMKN itu bisa di provinsi, dan nanti dia bisa di kabupaten seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kan memang dia yang menjembatani. Betul. Jadi, dan mereka kan pengurusnya para musisi juga. Iya, Pak. Iya, betul. Roma Irama pernah. Iya, betul. Jadi ketua betul. Bahkan ya. Untuk yang jenisnya LMKN itu musik Melayu dan sebagainya kan. Jadi ada bidangnya ya. Bidang-bidangnya masing-masing. Jadi sebenarnya, kalau dilihat terus kenapa mereka masih ribut di situ? Iya kan? Harusnya pemerintah itu juga sudah cukup kalau mungkin harus ditegaskan nanti kalau ditegaskan bilang pemerintah terlalu otoriter. Tapi dalam hal ini dia sudah membentuk suatu jaring. Ini loh, toh tidak diaku total kan, tapi saya mengambil dari kalian LMK ini ditarik, saya kembali distribusikan lagi. Tapi apakah itu terinformasikan? Artinya bagaimana sosialisasi sampai mereka paham? Itu Pak, ini juga pertanyaannya yang melitik. Saya juga bertanya pada saat itu kepada narasumber pada saat itu musisi Pak. Emang kamu nggak dikasih laporannya apa? Saben tahun ada seperti apa? Ada sih laporannya. Cuman kami lihat kayaknya lagu saya itu diputernya berkali-kali loh. Kok aku dapetnya sih? Dasarnya apa? Iya kan? Pemutaran mungkin tuh asumsi kamu aja, tapi nanti ada yang mungkin musisi indie yang dia lagunya ternyata lebih tinggi, ya itu yang jadi masih juga gelap di antara musisi-musisi. Kok bisa sih pengaturannya seperti itu? Bagaimana karena sekarang kan sudah digital. Bagaimana itu evaluasinya, pengawasannya menggunakan juga digital. Jadi sistem. Sehingga dari sistem itu terkonek
Ya. Maunya seperti itu kan Pak? Ya maunya gitu. Maunya seperti itu. Untuk lebih mudah. Mbak Nina melihatnya bagaimana? Tidak seperti itu, tidak sesimpel itu. Karena kalau sesimpel itu yang dimana kita langsung terkonek dengan si musisinya langsung, pembagian itu juga ada sistemnya Pak. Bisa pro rata, atau dia secara secara bucket, jadi secara gelondongan seluruhan. Kalau pro rata, lagu pop nih, musisinya dia 10. Ternyata yang diputar cuma dia, terus yang di bawahnya enggak. Yang dapat kan yang di atas. Sementara kalau blanket license, saya beli 1 gelundung, saya bagi. Jadi ada yang memang kita mau pakai sistem yang mana? Mau yang blanket license-nya itu, apakah yang pada saat kita selalu pas muter 10 kali, ya udah 10 kali, kan asumsi logika dasarnya gitu ya Pak ya, 10 kali dapatnya 10 kali. Karena kan yang komplain, yang merasa lagunya selalu dipakai. Iya. Kan gitu. Tapi ternyata tidak dapat sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Karena dia kan menghitungnya kan secara. Makanya menghitungnya secara apa Pak? Digital sebaiknya. Digitalnya itu yang mungkin harus jadi perhatian. Jadi kenapa saya ada buku ini? Yang tadi seperti Bapak bilang, yang diputer lagunya terus-terusan, tapi kok dia dapatnya juga nggak segitu ya? Ada miss-nya di mana sih nih? Hole-nya Pak di mana? Itu yang harus dicari. Iya Pak. Dan pada buku ini mungkin dengan keterbatasan saya cuma bisa menyampaikan. Aku dasarnya itu dari LMKN-nya memang seperti ini menyampaikannya. Dari musisinya seperti ini. Jadi pada saat saya mengumpulkan data, saya coba ajukan pada saat itu ke sidang. Kira-kira kalau ini diterima syukur, nggak diterima ya sudah sih. Tapi minimal mungkin pandangan saya itu sedikit banyak mewakili dari masyarakat. Cara berpikir saya yang ya bodoh-bodohan deh, yang simpel-simpelnya ini loh. Harusnya dapat banyak ya banyak. Kalau enggak kan nggak ribut-ribut, aku cuma dapat 100, aku cuma dapat segini. Dari mana gitu loh Pak. Jadi mungkin dari percakapan ini sore ini juga akhirnya saya juga menyadari ada sesuatu yang mungkin masih di hold sama negara atau pemerintah yang belum atau sistemnya belum terbuild dengan baik ya Pak ya. Artinya penelusuran dan penelitian Mbak Nina mungkin masih dibutuhkan untuk dilanjutkan. Artinya paling tidak membuka simpul-simpul yang masih tertutup, karena penelitian itu kan ada batasnya. Kalau enggak kan nggak selesai-selesai disertasinya kan gitu. Pak Boy silakan. Terima kasih. Saya menarik juga nih. Tapi kalau saya ya sebagai musisi mungkin ribet ya. Iya Pak ya. Yang Mbak ceritain tuh saya bingung berarti. Kalau saya seorang musisi, karena saya juga sama suka nulis buku ya. Ini kok istilahnya tata kelolanya ngejelimet ya. Karena gini prinsipnya, apalagi kita bicara musisi baru. Musisi baru ini kan pertama dia itu pasti akan terpaku tergantung ke recording atau label. Labelnya mana, manajemennya mana. Nah kalau ingin memulai yang namanya benang kusut, ini kan satu jaringan benang kusut kalau saya bilang. Tapi kalau langsung dimasukkan dengan yang Mbak tulis itu, saya yakin ibaratnya kita mempelajari anak ya yang baru baca. Kebetulan bahasanya ibunya bahasa Indonesia, kita langsung ajarkan dalam bahasa Jerman, bahasa Cina, dia bingung dulu. Untuk bahasa ibunya dia belum paham, apalagi langsung pakai bahasa yang lain ya. Nah, artinya kita harus punya metode, modul apa yang harus kita pakai di sini. Pertama yang paling gampang gini. Pertama, anak-anak muda ini butuh popularitas. Itu dulu yang diutamakan. Nah, untuk mencapai itu kan dia pasti akan mendapatkan label mana yang mempromosikannya dia, atau manajemen artis mana yang memproduksikan dia. Nah, artinya kalau kita ingin merajut yang namanya benang kusut itu, rapinya itu, kita harusnya memulai dari yang labelnya atau manajemennya. Biar manajemennya bekerja. Karena saya yakin lah setiap grup band
artis rata-rata kan punya manajemen artis. Betul. Nggak usah jauh-jauh deh Mbak, zaman sekarang aja, ya baik penjabat apapun kemana bawa krunya untuk bawa kamera. Coba Mbak lihat sekarang kan banyak infotainment kan, artis ini dari bangun tidur sampai dia tidur ada di TV. Artinya yang dia perlukan apa? To be seen. Itu. Jadi banyak orang yang datang ke podcast ke sini dia bawa asisten Mbak. No. Jadi sambil kita podcast asistennya juga sibuk bersyuting gitu ya. Nah nanti sama dia dimasukin lagi ke YouTube-nya dia, YouTube pribadinya dia. Ya. Artinya satu sisi dia butuh itu. Jadi pertama ada prioritas. Ya kalau saya melihatnya gini, benang kusut itu bagaimana caranya kita menarik untuk lurus dulu. Kalau kita langsung tadi pakai teori yang Mbak nyampaikan ini begini-begini, saya yakin banyak musisi yang nggak ngerti apa tadi LPKN, LMKN. Itu lembaga. Oh, itu lembaga. Ya, Itu lembaga. memang udah diatur. Iya memang, tapi kan ya kalau kita bicara musikus yang baru kan belum nggak ada banyak yang nggak ngerti Iya, apa memang, sih gitu memang loh. betul. Nah, tapi mereka satu sisi ingin mengharapkan uang ya, karena Betul, bagaimanapun kan mereka kan menjual seni, menjual kreativitas yang harus dihargai. Nah, saya bilang gimana caranya untuk mendapatkan uangnya tersebut? Pertama, kita harus kontrak benar ya, pelototin kontrak kita dengan label kita atau manajemen kita. Bagaimana? Ya kan? Kasar gini, yuk kita sama-sama cari rezeki yuk. Gue menciptakan lagu, lo bantu untuk mempromosikan, memanage kita sehingga jalan. Dari sinilah keterbukaan harus ada. Nah, sekarang kita harus bersaing dengan teknologi, Spotify, macam-macam itu kan. Ya kita kalau bisa lagu kita nggak dimasukkan, berarti kita nggak bakal ngetop, Mbak. Karena Mustafa itu skala internasional. Sekarang Mbak lihat kan, lagu-lagu Korea banyak yang rakyat kita sampai kampung-kampung apa. Iya kan? Nah, lagu-lagu Barat, di kampung-kampung lebih banyak orang lagu Daripada lagu daerah ya Pak ya. Lagu daerah kita kan nggak populer. Iya. Tapi lagu-lagu Barat yang enak-enak itu kan cepat. Nah, satu sisi kalau kita terikat peraturan nggak boleh menyebarkan lagu, sanksi pidana macam-macam. Tapi satu sisi orang kebiasaan untuk mendengarkan ini kan pasti senang. Dan sekarang kan serba zaman udah teknologi udah canggih ya. Mbak mau dengerin lagu apa, buka handphonenya lagu apa, saya keluar. Dan langsung bisa di-download. Iya. Nah, jadi kalau tapi saya lagu yang masih baru apa masuk juga? masuk. Coba lagu apa ya? Bapak buka handphone Bapak. Dapat, Pak. Dapat. Jadi kalau menurut saya, bagaimana caranya kita membenahi benang kusut ini dulu. Pertama yang bisa kita ambil ya, yaitu kita memperkuat label kita nih. Ini karena dia bagaimanapun kita kan punya manajemen artisnya ya. Iya. Dia dulu yang mengelola. Kalau artis baru bagaimana? Nah itu memang kadang-kadang kalau artis baru mungkin yang saya juga sempat wawancara dengan artis baru, ya mereka cenderung lebih ke pasrah sih. Ya udah sih gitu. Karena gini, mereka kan paraliman bagaimana mereka ngetop dulu. Dan gitu bukan cuma itu juga Pak Boy, ketidaktahuan mereka juga sebenarnya. Rata-rata begitu ya, Mbak. jadi karena memang kalau memang mereka perlu to be seen, tapi pada saat dihadapkan di kenyataan bahwa lagunya ini ternyata viral, tetapi pendapatannya tidak diikuti dengan keviralan si lagu ini, mereka bingung, mereka harus nuntut kemana? Ya, betul. Jangan ya, yang makanya saya berusaha sekali meminimalisir keadaan itu. Oke, lagunya viral, tapi kamu juga tahu dong aliran dana ini masuk nggak ke kamu? Karena gini Pak Boy, maaf. Pada saat lagu itu dipakai untuk sebagai latar belakang, untuk konten kreator dan sebagainya, itu tidak diikuti dengan cara ini pakai bagian mungkin cuma 15 detik dan 20 detik untuk pemakaian di latar belakang si lagu itu, tapi tidak diikuti dengan monetasinya si dia, keuangannya dia untuk ke si penciptanya ini. Itu. Tapi masuknya cuma sih ke konten kreatornya dia. Dengan dalih, kalau saya boleh koreksi kalau saya salah, bahwa platform seperti YouTube, seperti TikTok, mereka berasumsi saya ini cuma pembuat aplikasi. Mereka hidupnya tidak dari lagu.
Mereka hidupnya dari iklan. Ya itu. Nah, sementara iklan itu tertarik kadang-kadang dari lagu. Ya, jadi gini Mbak, Ya, itu kan, sama Pak? dengan industri kita ya, dalam industri seperti ya podcast, Iya. itu sama. Jadi kita mengharapkan adalah monetize dari banyaknya penonton ya, podcast kita, YouTube kita. Tapi Bapak pernah nggak berpikiran monetize-nya itu dapat iklannya di Bapak, di podcastnya Bapak itu, kemudian ada backsound lagu. Pernah nggak Bapak berpikir aku harus izin dulu ke situ? Iya, memang satu sisi kita butuh itu ya, Iya. monetize ya. Tapi kalau saya bilang gini, monetize itu boleh dikatakan sebetulnya kecil juga tuh. Kecil. Pendapatannya kecil, Iya. monetize. Makanya saya bilang ada beberapa, saya kebetulan selaku konsultan manajemen ya, saya bilang sekarang gini, kalau monetize itu bagus untuk mengetahui berapa follower kita. Makin banyak follower kita pasti makin bagus ya. Artinya nama kita, value yang kita dapat itu makin meningkat. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengamankan dari segi penghasilan kita? Endorsement. Ya. Nah, itu. Endorsementnya terkadang kan itu Pak. Mengapa saya tadi katakan seperti fenomena gunung es, di atasnya sepertinya aman-aman, tapi di bawahnya karena begitu kita menyatukan untuk lagu itu jadikan backsound, itu sudah bukan lagi performing dan mechanical right, tapi synchronized. Betul. Right? Jadi saya coba pikir, ya Allah, saya ini seperti membuka kotak Pandora ya, yang saya sendiri mungkin menguasainya, saya juga mungkin baru di atas kulit arinya, tapi alangkah baiknya mungkin sedikit ilmu yang saya punya, pengetahuan yang sedikit yang saya punya, minimal orang tuh sadar pada saat dia menggunakan sesuatu atau dia menjadikan lagu itu backsound, tanya dulu penciptanya kondisinya, hello, apa kabar? Soalnya Yang saya ketahui gini, ketika untuk membuat sebuah konten, ya kita pakai backsound dari lagu, ya. Itu sudah terkait dengan sinkronisasi. Ya harus ada kewajiban membayar itu. Betul, seperti film. Jadi kita kalau itu kan hak itu tuh memang muncul kalau kita di film untuk jadi soundtrack movie. Ya, nah, itu langsung tertarik, dan saya kira sistemnya LMKN itu sudah ada. Persoalannya begini, bagaimana kita mengawasi kerjanya LMKN dalam membagi hak, ya, hak property rights-nya dari pemilik lagu itu, pemilik musik atau pemilik lagu. Ada arrangernya juga mungkin untuk. Nah, bagaimana sistem yang mereka sudah buat itu? Karena dia masuk itu, terkolek terus itu, Pak Boy, terkolek. Hanya pemilik lagunya yang tidak jadi pengurus di LMKN nggak akan tahu, Pak Boy. Nah, itu yang jadi masalah. Artinya gini, ya ini yang baru-baru ini, ya harus tanya sama mana? Direktorat Jenderal Administrasi Kekayaan Intelektual, ya, dan itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ya. Tadi kok saya salah itu. Nah, itu kan punya perwakilan di Kanwil. Kanwil Kementerian Hukum yang ada di provinsi. Itu pengawasnya. Kalau MKN-nya dia ada sih. Mereka pemusik-pemusik rata-rata pengurusnya, ya. Nah, bagaimana dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini melakukan tugasnya dengan baik, transparan yang pasti ya Pak. Iya, dia harus minta transparansi dari LMKN dan itu diumumkan. Nah, itu yang belum jalan. Jadi saya ngeliatnya begini, kayak misalnya kita dalam rangka mengedit podcast kita mau masukkan lagu supaya lebih menarik, kita harus bayar kan. Yang betul. Yang bayar kan begitu ya. Tapi yang jadi masalah, pencipta lagunya pasti kan nggak tahu. Karena ada yang ngurusnya kan. Nah, artinya kita harus lebih menekankan kepada yang ini bayarnya kemana. Misalnya ke salah satu lembaga ini gitu ya. Tapi masalahnya kita udah bayar ke dia, tapi dia nyalurkan nggak? Masalahnya kepada musiknya kan banyak yang enggak.
Karena pada musik ini rata-rata gini, dia lebih tertarik ya sistem endorse ya. Udah deh, saya dikontrak sama label saya, recording saya ini, udah kontrak kayak model dulu. Bayar sekian ratus juta, bleng, titik. Nanti begitu dulu lebih gampang ya. Kalau saya ngeliatin dulu kan orang ngejual berada bentuk kaset ya. Iya. Kasetnya itu bisa dihitung, Mbak. Berapa banyak jual kaset, distribusinya berapa kota, berapa ratus. Nanti kan kayak kita dulu buku ya, misalnya kita mohon maaf di salah satu toko buku terbesar di Indonesia, berapa penjualannya bisa terhitung kan, dari biaya produksi yang berapa, bayar sekian persen buat kepada si pencipta atau penulisnya. Nah ini semua bisa, tapi kan kalau sekarang dengan majunya sistem, apalagi ada Spotify, ada macam-macam, itu makin orang ngejelimet. Kalau Spotify kan kita kan dibagi oleh Spotify yang ada di masalahnya satu lagi, kita menghubungi staff pikiran untuk menjadi gimana ceritanya. Banyak harus mendaftar dulu. Kalau Spotify itu harus mendaftar. Gak mungkin Spotify membagikan lagu yang tidak mendaftar. Oke, tapi masalahnya satu, kan banyak orang yang dulu pernah menggugat Spotify, tapi sekarang kan diacuin juga tuh. Enggak. Yang saya pahami gini, Spotify itu dia kan perusahaan yang ingin untung. Iya. Jadi bagaimana dia mau bagi ke orang yang punya lagu kalau orang itu tidak mendaftarkan ke dia. Jadi jangan salah, beda dengan LMKN di Indonesia. LMKN ini memang punya pemerintah untuk melindungi. Kalau dulu kan produsen ini yang menguasai. Betul. Dia suka-suka, dia bikin berapa kasetnya, berapa CD-nya, dan tanpa sepengetahuan yang punya lagu, betul, yang punya film. Ya. Nah, ini kan dibuatlah LMKN. Nah, LMKN ini mereka juga bukan produsen, Pak. Beda. Jadi ini masing-masing teknologi, masing-masing era ada modus operandinya. Nah, ini. Pak Romi bicara modus operandi. Saya bicara karena ya dulu saya juga operasi-operasi itu. Karena banyak pemilik lagu mengeluh. Bahkan juga dari luar negeri. Iya, yang zamannya dibajak ya Pak ya. Dibajak. Ya tanpa setahu ya. Betul. Namanya dibajak juga. Ya ternyata ya cuma satu orang aja dia setel ceklek. Langsung cuma berapa menit sudah langsung jadi 500 kaset. Ya. Tinggal dilem anunya ya. Itu modus operandi pada saat itu. Sekarang ini dengan adanya kemajuan digital ini yang tidak bisa terkontrol tadi, yang Mbak Nina bilang, bagaimana yang membuat konten, ya dia menggunakan TikTok, menggunakan FB, menggunakan segala macam lah, ya platform yang ada itu, mereka nggak ngurusin Pak, tapi ada sistem yang dibuat sendiri. Oleh masing-masing platform itu, ketika tidak menyebut misalnya, ya menyebut yang digunakan itu lagu dari mana, ya atau tayangan video dari mana, itu nggak akan dia terima. Itu sudah terblok, ya. Jadi bagaimana pembelaannya dari platform ini yang sudah ini ya, tapi pasti adalah LMKN itu upaya minimal ya. Iya, pasti sudah ada. Cuma terbuka nggak mereka? Pengurus LMKN ini yang sudah mengkolek, ya itu sudah terbuka nggak? Nah, bagaimana terbukanya? Ya Mbak Dina, saya setuju harus ada transparansi. Transparansi itu seperti apa sih? Apa tidak diumumkan aja secara terbuka? Kan namanya hak mereka kok. Tetap nanti persentasenya dari hak kekayaan intelektual itu dibagi untuk pengurus karena dia bekerja, ada operasional sekian persen. Si pemilik ini hak ciptanya sekian persen. Nah, ini yang tadi saya maksudkan secara selain secara terbuka ada sistemnya yang langsung terbagi sehingga tiap bulan si itu tinggal lihat informasinya, mungkin dibantu Kementerian Komdiji. Iya. Karena kan diumumkan gitu, oh dapat sekian saya. Masuk. Lah bayangkan Pak,
pencipta lagu Bengawan Solo. Iya, kenapa Ya. tuh Pak Roni? Dia kan nerima dikirim sama Jepang, Iya, karena sama memang Korea. betul Padahal ya. di sana koleknya. Iya, Ya, kenapa? Mereka tahu bahwa penciptanya ada di Indonesia. Ya, nah Spotify beda dengan itu. Kalau Spotify dia ya tidak ada keterlibatan negara, Pak. Dia memang perusahaan murni. Dan setahu saya kalau tidak mendaftar kita ke sana, nggak akan diputar-putar lagunya. Coba cari lagu Indonesia yang ngetop di Spotify. Pasti sudah karena mendaftar. Kalau lagu baru pasti enggak. Nah, cuma saya ingin tahu ini kan ini termasuk juga musik modern saja atau termasuk musik tradisional yang Mbak Nina teliti ini. Bagaimana dengan musik tradisional misalnya angklung? komunal, Gamelan. lebih ke komunal ya. Komunal. Saya lebih ke musik modern sih Pak. Modern, Itu kayaknya juga jauh lebih rumit karena mereka juga ya sempat ada pertanyaan sama teman-teman mahasiswa waktu saya diskus, kamu ngobrol apa sih tentang royalti? Gimana ya yang musik-musik daerah itu nasibnya? Kan kita nggak tahu nih penciptanya siapa, tapi dia terus keluar dan kadang-kadang dipakai juga di arrangement diciptakan ulang lagi kemudian diupload. Kan kita nggak tahu pencipta aslinya nih siapa. Mungkin kayak cubrak-cubrak atau lir-ilir kan kita nggak tahu. Ya itu juga. Ya sebenarnya Indonesia ini kalau kita kelola dengan baik mungkin ya Pak ya, termasuk dari yang seperti ini akan bisa mencapai apa yang diciptakan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dengan harapan struktur minimal penciptanya sejahtera lah hidupnya. Ya sebetulnya yang ditekankan ya itu auditor itu ada KN-nya itu ya, karena harus ada pertama ya. Kalau kita bicara transparansi sekarang memang sulit ya untuk mencari. Kalau transparansi itu akan ada apabila udah dijedur dulu. Ya. Kalau bisa belum ada kasus, belum ada yang dijiduri, pasti dia akan mungkin. Di sini ya kita memang perlu keterbukaan dan kita memang harus ada yang auditnya siapa. Yang kedua juga kadang-kadang kita ngadepin teman-teman musikus yang baru ya, karena dia juga yang penting gua ngetop dulu deh, buat tenar dulu deh, gini ya. Karena nanti mereka mengharapkan gini, kalau mereka sudah tenar, nanti kan mereka akan dikontrak di kafe-kafe, di mana. Atau mungkin kita gitu karena budaya tidak enakan ya Pak ya. Nah itu, budaya tidak enakan, jadi tapi satu sisi memang kita perlu royalti ini memang kita ini kan, tapi dengan contohnya ya 6 bulan lalu pernah ribut royalti, akhirnya yang menentang sebagian banyak musikus itu sendiri. Ya, di antara mereka ya. Mereka yang berantem sendiri, mereka sendiri karena satu sisi katanya kan mohon maaf ya waktu itu Ahmad Dhani macam-macam banget sih gini. Iya, kasar gini. Iya, lu udah terkenal. Nah gue yang baru gitu ya. Belum apa-apa udah dijegal gini. Kita kan nggak bisa dong mau ngembangin ini ya. Satu sisi memang kita juga harus memahami juga ya kebenaran itu. Menarik juga ya bicara dengan masalah musik ya. Tapi kalau sekarang ini Pak Boy, Mbak Nina, yang baru-baru itu, bahkan yang nggak punya nama, dia bisa muncul secara mendadak, fluktuatif, ketika dia menggunakan medsos, Pak. Dari situlah dia bisa menonjol. Tinggal mereka itu diberikan wawasan, ya mereka sih pasti cari ngetop dulu. Benar kata Pak Bo, cari ngetop dulu. Karena ini ya sekarang otomatis beda dulu waktu saya masih kuliah di tahun 80-an ya. Untuk bisa ngetop itu kan kita harus cari mana produser, mana stasiun TV. Untuk masuk stasiun TV itu aja udah berbelit-belit. Kalau zaman sekarang kan gampang. Kita punya medsos, ada Facebook, ada IG, ada TikTok, dan itu bisa aplikasi itu bisa kita dapat. Betul. Sekarang kan banyak influencer ya, konten-konten YouTube, yang konten kreator yang hidup nih ya, miliarder ya. Ada beberapa artis ya, kita nggak perlu sebutkan namanya sampai tiba-tiba kita belum kenal waktu 2-3 tahun, tiba sekarang lu mobil mewah kemana. Kalau saya pikir-pikir kemana? Sekarang fenomenanya sekarang gini, artis dia banyak bawa kru sendiri.
Bahkan kemana-mana orang punya kru. Betul. Apalagi nanti dikerjasama sama salah satu station atau salah satu podcast yang terkenal gitu ya, YouTuber yang terkenal, terus dihajar tiap hari. Otomatis kan namanya udah ada. Dengan pengertian gini, kalau dalam saya bicara dengan mereka-mereka itu ya, yang penting kalau gue udah ngetop, ya orang yang nyari gue untuk ngisi acara-acaranya dia gitu ya. Artinya gini, Mbak Nina sekarang udah ngetop, ingin mau ngetop lagi asal tiap hari tampil aja. Ya kan? Di media kayak apa, kayak banyak kan orang yang ya kalau kita mau ketawa sendiri kan datang udah suaranya jelek ya. Tapi jadi ngetop. Ya jika gini apa lucunya gitu ya. Tapi kok ngetop gitu ya. Saya pikir ya ini artinya gini, kita dalam rangka mengedukasi masyarakat. Janganlah kita tergantung sama satu sistem dulu. Satu sistem apalagi ribet. Karena gini, musisi muda tuh biasanya inginnya instan. Instan dia dapat. Ingin dapat cepat, populer. Kalau udah populer dia akan mengharapkan kontrak langsung kepada dia, directly-nya ke situ. Kalau dia masukin sistem kayak model begini, musuhnya banyak. Ya dia udah obrak-abrik. Sekarang kan kalau sekarang kita lihat banyak orang yang ngetop tuh dari penyanyi jalanan di pinggir-pinggir jalan Malioboro apa-apa, yang lagunya yang ngetop tuh yang dinyanyikan Ojo tinggal nah itu kan dari penyanyi jalanan begitu akhirnya dia diundang ke istana. Penyanyinya tapi lagunya sendiri kan ada Pharrell. Ada Pharrell ya kan. Kalau kita lihat kan Pharrell tuh siapa sih, anak kecil gitu. Tapi kalau lagunya enak, familiar, sampai dia bisa bernyanyi depan presiden pada acara 17-an. Jadi presiden yang membuat dia ngetop. Itu artinya kan sarana-sarana itu. Tapi dia akan semakin bisa menjaga eksistensi dalam hal kehidupan ekonominya tetap tinggi kalau dia, yaitu saya berharap sekali para musisi-musisi itu mendatakan lagu dia tuh secara rapi. Mbak bisa punya data base sendiri di negara ini karena jangan sampai ya Pak, kalau dari disertasi saya tuh seperti Nanyo itu yang pencipta lagu Bento. Kan kondisi ekonominya dia betul, dinyatakan sangat tidak baik. Sementara lagu itu terus berkumandang. Kurangnya di mana ya? Apakah ada satu sistem yang memang lagu dia tidak didasarkan? Tidak mungkin juga. Ataukah pada saat orang itu menyanyikan ulang dalam artian konteks menggandakan, dulu analog sekarang digital, itu ada sistem lagu dia tidak bisa tertrace di bawah saya, di bawah tidak. Itu kan sebenarnya sesuatu hal ekonomi yang bisa diwujudkan, nilai ekonomi yang bisa diwujudkan. Ya, kalau saya melihatnya itu dulu yang diperkuat. Jadi tetap pertama harus labelnya, manajemennya dulu. Manajemennya yang mereka. Karena kuncinya ada di situ. Kalau artisnya mungkin nggak mikirin ke situ. Artis tuh itu malah kalau artis itu kalau dikukung dengan hal-hal kayak gitu malah kreativitas untuk musiknya nggak jalan. Karena dia mikirin kayak gituan. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita tekankan pada manajemennya, yang pemegang labelnya dia, biar tugasnya dia untuk mengurus itu gitu. Jadi tugas ini menarik ya. Tapi kalau saya lain lagi. Apa itu Pak? Cara pandang saya. Jadi gini, Pak Boy kan bilang manajemen. Iya. Minum Pak. Iya, saya juga mau minum. Manajemen itu sudah ada. Ya, dan itu dilakukan oleh LMKN. Betul. Nah, LMKN itu sudah bekerja. Lagu Bento diputar di karaoke, ya, dinyanyikan di hotel-hotel oleh band. Harusnya kan itu ketarik gitu. Harusnya ya Pak ya. Ya, jadi nggak mungkin itu nggak ketahuan. Ya, artinya begini. Keluarga dari pemilik lagu Bento, kalau misalnya yang bersangkutan sekarang sedang sakit gitu ya. Betul. Nah, ini yang perlu diarahkan ke LMKN. Kemudian bertanya, karena lagu Bento setahu kami sering dipakai. Nah, bagaimana penyerapan property rights-nya itu oleh LMKN, pakai sistem apa?
Ya, kenapa Jepang bisa dari Bengawan Solo ya bisa Pak memberikan kepada siapa namanya pengiring lagu ya itu ahli warisnya loh. Dulu itu pernah dilakukan. Ada penerapan itu di kafe-kafe, di restoran, tidak, kalau yang memasang lagu ini harus membayar. Nah, setelah berjalan, akhirnya kan ditarik lagi kan? Karena yang narik itu banyak musisinya. Musisi-musisi yang bilang protes akhirnya. Ya udah deh. Jadi orang juga sekarang ingat nggak di pemberitaan? Akhirnya kalau kita masuk kalau kita masuk ke lobby hotel kan suka ada lagu gitu ya. Karena nggak boleh mendengarkan lagu-lagu itu di kafe-kafe. Akhirnya apa juga? Suara burung. Ya paling tidak gini. Nah itu akhirnya apa? Kebijakannya kan diambil lagi. Nah satu sisi musisinya begitu dia masuk, lagu gue itu dipasang. Ya, mungkin gitu. Begini. Kalau di tempat umum, katakanlah hotel itu kan masih tempat umum juga, ya. Kalau itu yang diprotes, tempat makan, ya. Tapi kalau di karaoke kan beda, ya. Dan kalau tempat umum itu misalnya dibawakan oleh musisi, Pak, ya, dan mereka kan dapat bayaran, ya, band kan dibayar. Betul. Yang bayar siapa? Hotel. Ya, kenapa tidak disisihkan jadi ada kewajiban gitu loh Pak, kayak pajak. Iya betul. Kayak pajak, jadi dibayar ke mereka, tapi dibuat persentase. Iya. Dan itu bisa diawasi dan Pak, dibayarkannya diminta itu sebelum, dulu pernah, bukan sesudah. Karena kalau sesudah mereka beranggapan kita tuh musisinya begitu sesudah habis duitnya, kita nggak dapat apa-apa. Tapi dulu pernah Mbak, saya dengar ada kasus kayak begitu, ya kan, lagu di sini. Nah artinya kan antar musisi kan ya ibarat perang tarif ya. Pokoknya bayar tarif begini. Mungkin pihak hotel, penyelenggara hiburan, kemahalan, mau udah gua pasang lagu ini deh. Akhirnya apa? Ya udah bisa pasang lagu barat. Lagu barat mungkin karena pengawasannya kurang kali ya. Akhirnya banyak lagu barat yang beredar. Nah itu kayak ibaratnya kan fenomena. Jadi saya bukannya sifatnya spektif atau gimana ya. Artinya kita harus lihat inilah fenomena masyarakat ini bagaimana. Memang membenahi itu, saya bilang benang kusut itu memang kita harus tarik pelan-pelan tuh bagaimana. Dari mana kita memulainya. Kalau saya sangat setuju sekali dengan disertasinya Mbak, dengan bukunya Mbak ya, bahwa kita harus itu emang idealnya begitu. Tapi kalau kita paksakan dalam sekarang, karena kita udah beberapa kali nih Mas, Mbak, kita sudah laksanakan, tujuannya mulia, akhirnya yang itu kan musisinya. Mentah lagi ya. Karena musisinya lagi yang akan ini, ya di satu sisi. Mereka akhirnya, kalau menurut saya sih sistem. Ya sistem dari tata kelolanya. Jadi ya artinya kita nggak boleh dipaksakan. Kita kembali lagi kalau menurut saya sih untuk kita bilang, kita perlahan-lahan kita benahi yang ini, ya kita tetap bagaimanapun tuh manajemen. Terus yang sakit gimana? Nah, ini jadi karena kadang-kadang Pak Roni kan musisi itu nggak mudah selamanya ya. Betul. Ya kan dia berharap banget juga ada lagu yang dia tetap diputar, lagu kan terus. Ya aku kan nggak mungkin selamanya bisa di depan panggung nyanyi, kan ada sakit. Tapi kalau misalnya gini, kalau yang sakit bagaimana tuh timbul pertanyaan manusiawi sekali ya. Itu sangat manusiawi sekali. Tapi kan kita berperang sendirian menghadapi satu dunia. Apakah emangnya kita kayak model-model film-film di film silat tuh satu orang satu kampung habis semua, itu kan nggak mungkin. Makanya dipertanyakan dalam disertasi itu peran negara kan? Satu negara, dan kita juga, dan disertasi saya juga menyebutkan, saya juga membandingkan beberapa sistem itu. Tidak di salah satunya saya pakai memang dari ECAT Brasil ya Pak, itu sih. Jadi maksudnya ya saya mencoba menawarkan seandainya memang ini dirasa kita Indonesia belum siap, negara Indonesia belum masyarakatnya. Tapi kalau kita tidak coba, kalau kita tidak mencoba menerapkan minimal di-trace dulu deh lagunya ini dipakai siapa, itu kapan kita akan mulainya? Karena saya yakin paling tidak gini Mbak Nina, karena sudah menemukan kan ada pencipta lagu Bento ya. Betul. Dalam badan sakit itu mungkin jadi ya test the waternya. Bagaimana itu bisa dilacak nggak? Iya. Jadi kita nggak perlu nyumbang kepada beliau yang sedang sakit. Iya.
tapi hanya membantu saja apa yang jadi haknya dia itu yang sudah tersistem dan bisa dilacak melalui LMKN kalau memang bisa. Kalau enggak, berarti ada sebuah kekosongan yang belum terlihat. Betul. Dan itu belajar dari fakta yang ada kan. Nah, kenapa royalti di luar negeri itu bisa dikirim dia, ya, dan mereka kan tidak ada ini, tahu-tahu kayak faktor keberuntungan saja Pak Boy. Iya betul. Nah, artinya akan ke sana itu. Jadi tidak memaksakan, misalnya seperti tadi Pak Boy bilang ada yang pemilik lagu dia memasang tarif kan gitu. Mungkin sistem royalti ini kan bukan seperti beli kaset Pak Boy. Kan beda dia. Ya. Jadi pemasangan tarifnya itu sudah terukur sesuai dengan mungkin dia posisinya dia kan betul. Di puncak betul. Atau masih di level tengah atau di level bawah kan gitu. Dan memang sesuatu yang terukur tuh baiknya memang ada di suatu peraturan, entah itu setingkat undang-undang atau mungkin peraturan pemerintah yang memang harus ditulis. Jadi itu menjadikan acuan juga bagi mereka-mereka di luar. Oh ternyata tarifnya segini toh kalau gandain. Oh tarifnya segini toh. Itu memang fairnya tuh lebih baik. Ada di peraturan menteri lah paling tidak. Diatur. Artinya saya sih sependapat kalau di buku ini dijelaskan tentang itu, ya. Kalau misalnya belum sampai ke situ, Mbak Nina, mungkin ini perlu dilanjutkan lagi dalam buku lanjutan, ya, sesuai dengan temuan ketika sudah mendalami. Mungkin ada peraturan menteri yang sudah mengatur tentang tarif. Hanya penarikan tarif ini yang tidak punya tangan. Oh, iya, katakanlah sistemnya. Ya, betul. Ya, tangan. Karena begini, yang punya hak dia nggak monitor, apalagi sudah sakit. Atau juga bisa gini Pak Roni, ini kan Permenkumnya udah ada tentang penarikan dari lembaga LMKN dari kemarin tuh terakhir kalau nggak salah 2025. Mungkin ditelaah lagi nanti 5 tahun, ini musisinya kira-kira udah sejahtera nggak dengan adanya kelembagaan ini? Itu loh mungkin ya karena dengan adanya peraturan-peraturan ini efektif nggak? Akhirnya musisinya di 5 tahun apa 3 tahun ke depan nih dari peraturan ini berlaku, dia udah cukup sejahtera nggak? Kalau berarti nggak sejahtera berarti kan tetap ada sesuatu something wrong gitu ini. Iya, karena gini, ketika dia ngetop, dia kan sering tampil. Betul. Waktu dia tampil, dia nggak bicara royalti nih. Dia bicara dia dibayar berapa untuk tampil. Karena itu boleh saya potong Pak. Karena itu yang masuk dalam ranah itu adalah performing right. Performing right ya. Bukan mechanical right. Penggandaannya itu sendiri. Karena orang lebih banyak bicara performing right. Jadi dan performing right kita pengaturannya tuh sudah cukup kuat. Sudah bagus. Sudah. Tapi kaitannya dengan mechanical, terus kaitannya dengan teknologi digital itu masih seperti gelap kalau buat saya. Tapi itu padahal ada potensi ekonomi loh Pak di situ. Ya tadi mungkin saya bilang mau sampai kapan sih mungkin dia nyanyi kuat gitu loh. Iya betul. Ini menarik sekali nih. Tapi karena waktu yang terbatas Pak Roni. Tapi gini Mbak Tina, kita nanya topik lain sedikit ya. Dalam sejarah hidup Mbak kan pernah mengikuti Miss World ya. Dulu tuh gimana ceritanya bisa ikut Miss World? Dan sampai kontestasi itu sampai sejauh mana dan di mana penyelenggaranya apa? Ini pemirsa banyak yang mau tahu. Ini sudah banyak kan? Yang gitu Pak. Ya saya tuh seneng men-challenge diri satu. Terus kemudian pas memang dapat tawaran, boleh saya sebut nggak apa-apa, silakan. Dari MNC oleh Bu Lili Tanu. Mereka tuh punya konsep bahwa ingin membentuk suatu wanita yang tidak saja kuat, tapi dia juga mampu istilahnya mereka brain, beauty, and behavior-nya itu ada mereka. Nah, terus terang saya agak nggak pede Pak Boy karena saya latar belakangnya tidak di situ dan tapi terus mereka kadang-kadang yang menilai orang tuh menilai diri kita tuh orang lain, dan itu memang
dengan juri yang pada saat itu Ibu Oki Asokawati sebagai beliau kan latar belakangnya psikolog, terus Bapak Josilatu desainer kok. Saya di challenge di situ. Ternyata memang kadang-kadang di saat mungkin nih Pak Roni, saat kita kepepet itu semua energi itu keluar. Jadi terus saya jadi tersadarkan, oh ternyata mungkin tidak semua orang ada kesempatan seperti itu. Kenapa tidak saya manfaatkan? Mungkin tujuannya, kalau bagi beberapa orang mungkin mereka untuk meningkatkan profil dia. Tapi untuk saya, saya bisa menjadi inspirasi mungkin dengan harapan kepada anak-anak saya, ke teman-teman saya. Dan itu memang ada efeknya Pak. Maksudnya kita jadi, apalagi saya sempat dikirim ke Singapura. Jadi bersaing dengan 25 negara. Di mana itu memang woman supporting woman, istilahnya gitulah, empowering woman apa dan sebagainya. Saya lihat betul itu Pak. Maksudnya mereka itu walaupun dari dunia, dari memang pasti budayanya beda, begitu mereka berkumpul jadi satu, itu kalau kita boleh bahasakan the power of mak-mak itu memang benar. Ini terhadap musik juga bisa nih. Kenapa itu? Musik ini yang Mbak perjuangkan ini, kalau kita berkumpul, ibaratkan ilmu sapu lidi, kita bedahin satu ini kan arti bisa juga. Ya mudah-mudahan sih Pak, makanya kalau berkaitan dengan ini, orang pada, sempat saya waktu ngangkat judul ini Pak Roni, kok mechanical sih yang kamu angkat? Kan sekarang lagi ribut performing. Ya sudah, yang performing kan berarti sudah dapat atensi dia. Iya, betul. Ini kamu ada atensinya loh. Ini nilai ekonominya mungkin secara kamu tidak sadari besar loh. Berkaitan dengan mungkin nanti secara fisik kamu juga nggak mampu lagi menari apa, tapi kamu bisa hidup dengan karyamu yang sudah di luar. Kamu tidak bisa trace itu, sayang, tinggal dikit lagi. Iya, artinya kan gini, kita memang hidup itu harus diversifikasi ya. Kalau kita punya kemampuan musik, ya kita harus coba juga yang challenge yang lain. Artinya gini, ya namanya hidup, kita harus mencoba satu yang lainnya. Ini sangat menarik, tapi waktu kita udah terbatas. Sebelum YouTube closing statement yang kira-kiranya apa nih Mbak? Apa yang ya? bisa Mbak suarakan bukunya Mbak ini kepada pemirsa nanti. Bapak Presiden juga nonton. Aduh. Gitu. Dengan harapan, dengan keterbatasan saya dalam mungkin menganalisa kasus, tapi saya berharap sekali dengan adanya buku musik tanpa batas royalti, tanpa kepastian ini bisa sedikit menyumbangkan keilmuan saya, menambah pengertian kepada tidak saja musisi tapi juga masyarakat bahwa ada loh nilai ekonomimu di sini. Jadi kalau bisa kita bisa menembus batas lagi, maksudnya tidak terpaku dalam suatu situasi, tapi dalam suatu pengaturan sistem pasti dia akan berkembang mengikuti keadaan di sekitarnya. Jadi kalau kita bisa beradaptasi, terutama kaitannya dengan hak menggandakan yang sekarang di era digital, mudah-mudahan keadaan ekonomi para pencipta lagu itu jauh lebih sejahtera. I hope so. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nina, Pak Boy. Jadi kita tutup ini ya. Tutup, kasihan ada acara lain. Ya. Demikian kawan-kawan, tentu sudah mengikuti sejak awal dan saya tidak perlu membuat sebuah konklusi dari diskusi ini karena ini sangat menarik. Kita ketemu dalam diskusi berikutnya. Terima kasih.